Hai guys, balik lagi sama gue Jeremy Owen. Jadi di video kali ini gue bakal jelasin ke kalian yang lagi butuh legalisasi akte lahir buat kebutuhan-kebutuhan kalian, apalagi yang mau keluar negeri, pelajar-pelajar keluar negeri ataupun lagi mau pindah keluar negeri. Apalagi sekarang lagi di masa pandemi corona kayak gini, pasti banyak banget perubahan-perubahan yang namanya new normal itu, perbedaan-perbedaan dari sebelum-sebelumnya. Yang pertama itu ke Kemenkumham, yang kedua Kemenlu, dan yang ketiga itu ke kedutaan. Nah, karena gua mau kuliah ke Belanda, jadi gua ke kedutaan besar Belanda. Sebenarnya banyak banget jasa-jasa yang nyediain layanan buat kalian yang kalau mau legalisasi akte lahir ke tempat mereka. Tapi harganya itu bisa 3-4 kali lipat kalau misalkan kalian ngurus sendiri. Kalau misalkan sama mereka itu bisa sampai jutaan, kalau misalkan kalian ngurusin sendiri itu nggak nyampe 1 juta. Dan setelah gue coba juga nggak sesusah yang orang-orang kira, tapi juga nggak segampang yang orang-orang pikirin. Jadi langsung aja gue bakal cepet jelasinnya. Pertama-tama itu ke Pertama-tama itu ke Kemenkumham dulu. Nah, legalisasi di Kemenkumham ini daftarnya lewat online. Kalian pertama harus bikin akunnya dulu, terus kalian login ke website itu. Setelah itu kalian buat permohonan, kalian juga download panduan-panduannya yang ada di situ, biar kalian ngerti step-stepnya. Di situ semuanya ada. Dan pada saat kalian buat permohonan itu, semuanya data-datanya itu harus diisi dari nama lengkap, alamat lengkap, semuanya jenis dokumen apa yang mau kalian legalisasiin. Gue buat yang mau legalisasiin akte lahir terjemahan kayak gue, itu nanti akan diminta pejabat yang menandatangani dokumen itu kan. Kalau misalkan dokumen terjemahan, kalian isinya itu yang menerjemahkan dokumen itu siapa, bukan yang di dokumen aslinya. Nah, setelah kalian udah bikin form-formnya itu, kalian upload, nggak akan lama kalian akan dikasih voucher buat kalian bayar ke bank. Nah, pembayaran bank buat akte lahir di Kemenkumham ini cuman bisa lewat bank BNI atau bank BJB lewat teller. Kalian bawa vouchernya atau kalian tunjukin nomornya aja. Nanti kalian setelah transfer, kalian simpen bukti transfernya. Ini gue dapetnya itu harganya 50.000. Gue gak tau kenapa 50.000, karena biasanya itu harusnya 25.000. Mungkin karena ini new normal, jadinya harganya udah naik lagi jadi 50.000. Nah, langkah selanjutnya setelah kalian transfer itu, kalian siap-siap buat pergi ke gedung Cix, ke kantor Kemenkumham ini. Jadi yang perlu kalian bawa itu dokumen aslinya sama bukti transfernya. Tapi pas gue nyampe di sana waktu itu, dokumen aslinya nggak diminta, cuman bukti transfernya aja yang diminta dan dimasukin ke amplop. Biasanya orang-orang itu langsung dapat stikernya setelah mereka kesana. Tapi karena ini new normal, jadi nyampe sana itu gue cuman disuruh masukin bukti pembayaran, tulis alamat lengkap, nanti kita balikin lagi ke mereka. Mereka akan kirim stiker legalisasinya itu ke alamat yang kita tulis di amplopnya. Dan gue ini ada footage pas gue lagi ke gedung Cix ini. Nah, ini gedungnya. Jadi lokasinya itu persis di depan Hotel Novotel. Kalian masuk ke gedungnya, disuruh isi form amplopnya itu, alamat lengkap, nomor telepon semuanya kalian isi. Terus kalian masukin bukti transfernya ini ke dalam amplop itu. Setelah diisi, kalian tinggal kasih balik ke penjaga di loketnya itu. Ini berapa stiker? Ada dua bukti pembayaran. Satunya 50.000 ya? Kenapa? Satunya 50.000 kan? Iya. Oke. Itu nanti kira-kira dikirimnya kapan? Kirim pakai kantor pos ya, 3-4 paling lama seminggu. Oh, oke. Makasih ya. Jadi setelah kalian lihat di video gue tadi, dokumen aslinya itu nggak dipakai. Yang dipakai itu cuma bukti pembayarannya doang, dan stiker legalisasinya itu bakal dikirim ke rumah kalian pakai tiki ONS yang 1-2 hari udah nyampe langsung ke rumah kalian. Dan juga ini ada footage video pas gue dapet paket dokumen tuh dari Kemenkumhamnya. Jadi ini dokumen yang kemarin gue isi di sana. Ada stikernya. Karena gue kemarin pesen 2 stikernya, jadi ini 1 dan ada 2. Gitu doang buat ke Kemenkumham, gampang banget. Cuman agak ribet pas kalian nyampe nggak langsung dapat stikernya, harus nunggu lagi sekitar 2-3 hari buat kantor pos kirim ke rumah kalian. legalisasi Kemenkumham beres, selanjutnya itu legalisasi di Kemenlu. Proses di Kemenlu lebih gampang lagi daripada Kemenkumham karena Kemenlu udah pakai aplikasi
Jadi udah nggak pakai website lagi. Tapi adanya itu cuman di Play Store, belum ada di App Store setahu gua. Nah ini dia guys, aplikasi legalisasi dokumen. Terus kita pencet di atas 3 buat permohonan. Klik gambar yang di kanan bawah ini, kita pilih Kementerian Luar Negeri, terus kita pilih negara tujuannya. Kalau gua Netherlands, terus kita pilih dokumennya mau apa. Karena gua terjemahan asing, gua bakal pilih yang terjemahan asing. Tambahin foto dokumennya. Udah deh, ini upload depan belakang halaman akte lahirnya, terus kita next, terus kita isi semuanya dari stiker di Kemenkumham itu. Kalau udah lakuin ini semua, kita pencet klik kanan atas buat refresh, buat transfer data permohonan. Udah berhasil, kita tinggal tunggu aja. Jadi kalian tinggal scan dokumen yang kalian mau legalisasiin dan upload ke aplikasi di legalisasi dokumen Kemenlu itu. Dan tadi juga ada form yang kayak gini yang harus kalian isi setelah kalian scan dokumen kalian. Nah, nomor pengesahannya itu nomor stiker di Kemenkumham. Nama pengesahnya itu nama Direktur Perdata yang tanda tangan di stiker legalisasi Kemenkumham. Instansi atau lembaganya itu tulisnya Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu kalian langsung tanda tangan dan selanjutnya itu gampang lah. Mungkin yang rada bingungin cuman yang bagian tadi aja. Jangan lupa sering-sering kalian pencet klik tombol kanan atas itu, juga sering-sering cek bagian pemberitahuan karena di situ kalian bakal dapat info-info dokumen-dokumen kalian diverifikasi, atau kalian harus bayar, atau kalian harus pergi ke gedung Kemenlunya. Setelah permohonan kalian diverifikasi, kalian tuh tinggal transfer ke rekening yang tertera di kolom pemberitahuan kalian. Kalau misalkan Kemenkumham tadi cuma bisa lewat Bank BNI sama Bank BJB, kalau misalkan ini kalian bisa lewat ATM apapun, dan kemarin itu lewat ATM BCA. Tinggal bukti transfernya kalian simpan aja, foto buat jaga-jaga. Nanti setelah kalian transfer, dokumen kalian akan diverifikasi lagi. Selanjutnya kalian tinggal masuk ke tahap terakhir, yaitu bawa dokumen-dokumen kalian ke gedung Kementerian Luar Negeri yang letaknya itu di Jalan Pejambon. Dan juga jangan lupa bawa map, direkomendasiin warna kuning buat taruh dokumen kalian ke dalam map itu. Di bagian ini kalian harus ambil antrian dan staples di map yang kalian bawa. Habis itu kalian taruh mapnya di situ, tinggalin. Nanti siangnya jam 1 sampai jam 2 kalian balik lagi ke gedung itu buat ambil dokumennya itu. Jadi gue dapat waktu itu D50. Ini pas gue lagi ngambil dokumennya. Gitu aja, simple banget. Kelemahannya di Kemenlu ini, kalian tuh taruh dokumennya itu sekitar jam 9 sampai jam 10, terus ambilnya itu baru bisa jam 1 sampai jam 2. Itu lumayan ngabisin waktu lah. Terus sekarang di normal ini, hari yang dibuka sama Kemenlu buat legalisasi dokumen itu cuma Rabu sama Jumat. Stiker yang pink ini itu stiker legalisasi dari Kementerian Luar Negeri. Karena Kemenkumham dan Kemenlu udah beres, selanjutnya kita proses legalisasi dokumen yang terakhir itu ke Kedutaan Besar. Karena gua mau ke Belanda, jadi gua ke Kedutaan Besar Belanda. Caranya itu di sini paling gampang dari yang lain-lainnya. Jadi kalian tinggal daftar di website ini, terus habis itu bikin appointment buat kalian legalisasi dokumen ke Kedutaan Besar itu. Saran dari gua, daftarnya itu jauh-jauh hari karena new normal ini bikin kotanya itu diperkecil, jadi kalian bakal keundur-keundur terus buat legalisasi dokumen. Setelah kalian bikin appointment, kalian tinggal datang ke Kedutaan Besar Belanda sesuai jadwal yang didaftarin di websitenya itu, dan yang dibawa itu cuman dokumen yang kalian mau legalisasiin dan bawa duit cash 440.000 per dokumen dan harus uang pas. Jadi pas kalian nyampe, kalian tinggal kasih bukti appointment ke satpam. Nanti kalian akan masuk sesuai protokol kesehatan, terus kalian serahin dokumen dan bilang kalau misalkan mau legalisasi, terus kalian tinggal bayar. Nunggu lagi siangnya baru bisa beres, jam 1 sampai jam 2 kalian ambil dokumennya lagi. Jadi deh, ini stiker legalisasi Kedutaan Besar Belanda. Karena kedutaan itu tempatnya ketat, gue nggak berani videoin, jadi gue cuma ngevideoin sekilas gedung Kedutaan Besar Belandanya itu. Kondisinya kayak gini. Dan ini bagian dalamnya pas gue lagi jalan ke loket legalisasi.
Jadi itu proses-prosesnya buat kalian yang lagi mau legalisasi dokumen, khususnya buat kalian yang lagi mau keluar negeri. Menurut gua ini semua rada ribet, tapi nggak seribet itu juga dibanding kalian harus bayar 2 juta lebih per dokumen, sedangkan kalian bisa urus sendiri semuanya, cuman bayar sekitar 500-an ribu aja. Oke, setelah tips pengalaman gua legalisasi dokumen ke Kemenkumham, Kemenlu, dan Kedutaan Besar Belanda. Dan yang terakhir, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye-bye!